sampurnan lakune sangkan marang ngendikan mulya yen busana agem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sedulur seni Kendal semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidinal awwalin wal akhirin amma ba'd. Waqala aidon, jadi kita banyak silaturahim ke teman-teman paguyuban Kendal. Nah, yang sekarang saya hadapi ini Raden Mas Nur Raqib. Dia adalah salah satu sosok ketua paguyuban yang ada di Kendal. Paguyubannya namanya Turonggolaras yang ada di Gale, Kecamatan Gemuk, Kabupaten Kendal. Gimana kabarnya Mas Raqib? Ya, alhamdulillah baik. Wah, alhamdulillah. Mas Raqib, saya mau tanya-tanya ini dari sedulur seni semua Kendal. Saya perwakilan untuk menyampaikan biar konco-konco sedulur semuanya tahu apa sih paguyuban Turonggolaras dan apa tujuannya Turonggolaras didirikan gitu loh Mas. Ya, terima kasih. Terima kasih atas partisipasi kami paguyuban Turonggolaras. Sebelum saya menjelaskan tentang seni Turonggolaras apa dan maksud dan tujuannya apa. Wah, ya kan? sedulur seni, Ya, ini kita tunggu penjelasan visi dan misinya Turonggolaras itu didirikan. Sebentar ya. Ini maksud dan tujuan Turonggolaras berdirinya itu memang dibilang apa sulit ya sulit, dibilang enak ya enak. Nah itu Mas. Saya kira aku tak takut ya Mas. Enggak Mas. Jadi saya mau tanya Mas Raqib, Turonggolaras itu berdiri tahun berapa? Kalau nggak salah Turonggolaras berdiri tahun 2003. 2003. Oh, berarti secara otomatis kalau sekarang itu 2020, TL itu sudah berumur sekitar 17 ya. 17 tahun, luar biasa. Nah, itu setiap ada ultah, istilahnya ulang tahun paguyuban, itu biasanya diadakan apa loh Mas? Ya alhamdulillah sejak pertama berdirinya Turonggolaras itu kami mengadakan ulang tahun tiap tahun, tiap suro. Itu apakah mengundang dari paguyuban lain untuk kumpul jadi satu atau cuma syukuran tok khusus keluarga besar Turonggolaras? Ya enggak Mas, ya kita itu Turonggolaras pengennya bersatu untuk rukun antar seni ke Kabupaten Kendal. Luar biasa sedulur seni. Jadi tujuannya Mas Raqib sebagai ketua di sini dia cuma pengen mengumpulkan sedulur semua seni yang ada di Kendal. Jadi dia untuk guyup rukun bersatu padu maju menjadikan Kendal yang luar biasa. Alhamdulillah dari ketua paguyuban Turonggolaras ini patut kita contoh ya sedulur seni. Yang kedua, karena adanya corona ini Mas, kita tidak memungkiri yang namanya di dunia itu ya jenenge wong manungsa iki ya ana penak, ana rekoso, ana sugih, ana kere, ana melarat, ya ana sugih. Lah ngono kuwi saiki dia sekarang Turonggolaras wis tau sing jenenge main rono rene seneng bareng. Yo tiba ana corona iki. Saiki opo Mas dampake setelah ada corona? Ya alhamdulillah dampak adanya corona ini semakin Turonggolaras memang semakin nggak ada 2 bulan. Terus kegiatan sehari-hari ini dari rekan-rekan paguyuban itu gimana Pak? ya kegiatan sehari-hari anak-anak Turonggolaras tiap sore atau malam ya alhamdulillah sekarang ini kami memberikan wacana atau gambaran kepada anak-anak Turonggolaras untuk memeriahkan bulan Ramadan. Contohnya anak-anak memasang lampu di depan rumah-rumah di sekeliling RW atau RT, yaitu
Alhamdulillah, apalagi ini nanti habis Lebaran kita anak-anak Tua Laras atau ingin memeriahkan Idul Fitri. Luar biasa, luar biasa. Ya seluruh ini semoga kita berharap semua apa yang terjadi pada kita dan apa yang terjadi pada dunia kita semoga di tahun depan, di tahun setelah Lebaran ini kita bisa menjadikan lebih baik. Semoga corona lebat cepat hilang dari dunia ini. Dan kita juga mau tanya Mas Roket, kalau paguyuban itu di istilahnya di job ke tempat lain, Mas. Oh, contoh aku telepon, Mas Roket, halo, gimana Mas Mehmet? Aku mau nanya, jobnya Turonggo Laras berapa? Sekian. Lah, di antara nominal sekian itu yang Anda terima dari Sohibul Hajat yang Anda hibur, lah uang sekian itu biasanya digunakan untuk apa? Ya, inilah sebab setiap kita ada job ke mana-mana desa per desa, kita tambah tema uangnya kan nanti uang itu kami kumpulkan dan 1 tahun kita buka dan kami sisihkan sendiri anak yatim piatu. Luar biasa. Ya alhamdulillah anak-anak Turonggo Laras itu nggak dikasih honor lah, ikhlas. Orang bayaran, Mas. Betul. Masya Allah. Jadi sedulur seni luar biasanya di Turonggo Laras ini satu. Dia main dengan hebohnya, dengan seru-serunya seperti itu. Dia capek, dia lelah, bahkan sampai meninggalkan apapun. Dia nggak mengharapkan satu bayaran. Yang dia harapkan satu, yakni apa? Surga. Karena apa? Karena kita tahu kenapa dia mengharapkan yang namanya surga. Karena kita memberikan sedekah kepada anak yatim, tidak lain dan tidak bukan itu tujuannya salah satunya yakni surga, mengharap ridha Allah. Dengan kita mengharap dapat ridhonya Allah, maka Allah memberikan yang namanya satu, surganya. Alhamdulillah, amin Allahumma amin. Untuk itu juga saya mau menanyakan, dengan keluar biasaannya Turonggo Laras seperti ini, dari paguyuban Turonggo Laras ini anggotanya khusus dari orang Gale atau Gemo atau seluruh Kabupaten Kendal? Ya, namanya Turonggo Laras, bukannya itu ya nanti bisa Gale, terus beberapa desa-desa yang ada di Kendal. Kenapa? Tujuannya Turonggo Laras berdiri sendiri menyatukan anak-anak pemuda-pemuda di seluruh Kabupaten Kendal. Jadi siapa aja mau ikut di Turonggo Laras, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Nah, syaratnya itu nggak memberikan honor, tapi dengan ikhlas penuh hati. Ora bayaran sedulur ini, ora bayaran Turonggo Laras. Sampai nek main ning nggon Turonggo Laras siji gak bayaran. Bayaran ini mau akhirat. Sama ngerti akhirat. Jadi mengharap surganya Allah. Visi misinya itu luar biasa. Jadi nek sampean arep mlebu paguyuban Turonggo Laras, nek sampean mengharap sejenenge duwe utawa donya, sampean salah. Aja mlebu ning Turonggo Laras. Sik Mas, arti Turonggo Laras iku apa, Mas? Turonggo itu sak artiku yo jaran kok. Turonggo iki jaran, guys. Nek Turonggo itu jaran, nek Laras iku apa, Mas? Selaras. Oh, Laras jaran sing makune bareng Laras. Dan artinya luar biasa. Turonggo Laras itu artinya Turonggo itu berarti kuda, tungli itu kuda. Lah Laras itu berbarengan. Jadi kesimpulannya dari Turonggo Laras itu kita bermain kuda lumping, kita bermain singo barong dengan kebersamaan menuju kebaikan gitu loh. Oke, saya agak sedikit batuk. Saya ini bukan corona, ini cuma batuk biasa. Aku tak takut.
Sanggale kok onone kok Mas Roke tok iki lho kok ganti misbah apa sopo kok Mas Roke aku jadi apa sampean kok ganti tata aku Ya itu ya Mas, aku ya kadang bingung. Padahal yang namanya pemimpin itu harusnya 5 tahun sekali ganti kan. aturannya Aturannya kan. tapi sekarang kok ganti-ganti Ya itu pengen apa ganti. ini kemauannya Pak konco-konco Pak Dupan apa karepe sampean dhewe mungkin karepane Pak Dupan ya Jadi hari ini ya, jadi kok ada yang nanti itu. Saya semua itu berdua ya. Waduh. berarti Mas Roke ini kayak gini dulu tadi saya ini ketua gak mulai ganti gak belum diganti wong liya ini jenenge Pak Dupan bukannya kita otoriter untuk memimpin selalu kita di atas tidak tapi ini kemauan anggota jadi anggota ini wis diucap dhewe nek ketuane gak masuk gak usah ono Pak Dupan lah ya opo nek wis kadung ngene berarti mau gak mau beliau harus menjaga soalnya opo dulur tadi nek Pak Dupan turun golaran gak ketuane Mas Roket gak gelem anggotane makanya Mas Roket harus siap sedia menangani Pak Dupan turun golaran katakan juga yang sampaian untuk buat itu Ronggolaras itu didirikan itu untuk apa? Untuk beunda-unda apa bengkul nih cewek-cewek nih waduh bekon main dalam kepang apa tujuannya Ronggolaras itu pengen uya-uya caranya seneng-seneng tau itu aku pengen rumah tujuannya Ronggolaras didirikan Tujuan itu Ronggolaras fungsinya itu Ronggolaras bisa gawe ada maksud dan tujuan. Yang pertama dulu sebelum Ronggolaras itu berdiri memang bisa gawe itu sudah diturun kali. Memang anak muda Ronggolaras itu memang merupakan Pulang kali itu ikutnya bukannya Braten bukan masih gali ya? Mas Gali Kecamatan Kumo dan Minako berdirinya Ronggolaras kedua satu yang kedua karena yang ketiga luar biasa lah kalau itu tak apa bukan sering terus saya tuh berpikir dengan sesepuh-sesepuh diberikan wajah atau kehidupan seni nah itu terus gimana kalau kita memberantas masalah itu alhamdulillah kami sama kita berikan sebuah wajah atau seni untuk menderita terus kita berpikir kami berikan wajah itu seni Pak Dupan saya berikan nama Ronggolaras Laras itu berarti untuk meluruskan ya dulu ini saya ambil sedikit kesimpulan jadi Ronggolaras itu berdiri atas dasar karena dulunya kita banyak yang membutuhkan banyak yang ini boleh ikut mas terus kumpulannya sing ora-ora hubungannya sing ora-ora jadi pengennya tuh Ronggolaras itu mempositifkan hal-hal yang dulunya negatif pada garis besarnya mengajak amar ma'ruf nahi munkar kita buang yang namanya kejelekan menuju kebaikan itu seluruh pada garis besarnya seperti itu yang ada alhamdulillah luar biasa Ronggolaras semoga dengan tujuan dan maksud konten tadi semoga selalu diridhoi oleh Allah dan saya menambahkan ini ya Mas itu Ronggolaras itu yang taruhan alat-alat itu sendiri buat sendiri jadi tadi saya ulang lagi ada tuh Ronggolaras dulunya kan barang-barang Ronggolaras kan itu kan karya anak desa khusus desa Gali yang namanya satu saya sebutkan ya Mas ya rumah, pipa,
terus badung sampai itu nggak dewi berapa ya mas? Jadi alhamdulillah Pak kita itu membeli apa kalau membuat sendiri kan membuat terus Pak Kusuka tuh memberikan mesin jahit untuk membuat namanya badung dan sampai warga itu tujuan tujuan terus kenapa bikin sendiri? Nah itu namanya karya bikin sendiri. Bahkan lagu pun karya sendiri mas. Contohnya lagu itu beliau apa mas? Wah, contohnya lagunya ya empat. Ya, empal. Ciptaannya siapa mas? Ciptaannya Bisri dari anggota Turombolara. Sesepuh Turombolara. Terus itu saya dengar-dengar Mbah Suher itu beliau yang apa mas? oh berperan sebagai sesepuh atau Yang pelindung. Oh, berarti Mbah Suher itu bukan ketua deh. Kalau ketuanya Mas Rohit. Apa? Kalau Mbah Suher itu beliau pelindung sekaligus sesepuh juga yang ada di Turombolara. Jadi Turombolara menjadi karena ditambani otomatis bahkan mudun ya. Secara logika gini mas, Turombolara itu kenapa kok dalam permainan itu kadang sok jadi mas ataupun kesurupan itu apa mereka itu benar dididik untuk istilahnya untuk coro kesurupan itu harus ditimbul atau gimana mas? ya sepengetahuan saya nih itu kan bukan ibaratnya itu bukan tempatnya saya itu kan namanya bersungai yo kalau yang saya kan bukan hiburan itu apa namanya ya kamuri kalau itu membelah kalau makan ya saya tuh nggak tahu pokoknya bersungai tempatnya itu bersungai nanti kita juga bisa tambah detailnya biar kita lebih tahu kita bisa kasih penjelasan ke Mbak Suher. Jadi kalau soal kesurupan itu bukan tempatnya Mas Ketua Raden Mas Muroket ini. Raden Mas Muroket ini luar biasa deh karena beliau diangkat sebagai ketua paguyuban yang sangat luar biasa. Bayangkan dari 2003 sampai 2020 dia selalu menjabat eksis jadi ketua. Karena anggotanya gak suka nek DKI wong liya menjabat. DKI ini istilahnya abal-abal sebagai ucapan, tapi tetap sing tindak laku tetap panjenengan itu luar biasa. Ini belum tadi saya juga mau menanyakan kepada Bapak Ketua. Saya pengen tahu selama beliau menjabat tahun 2003 sampai 2020, beliau itu mengalami susah senangnya jadi ketua itu gimana mas? ya alhamdulillah mas gimana wah jadi orang pemimpin itu berarti yo buatan sampah masalah ketua. Setiap kamu adalah pemimpin dan di setiap kepemimpinanmu pasti diminta tanggung jawabnya. Ketua pemimpin pasti diminta tanggung jawabnya mas. Ini contoh nek sampean bawa jalan Epan seko ado di bawah mriki mas, sama mesti ditakoi tanggung jawabnya mas Roket piye. Tapi kalau ke saya pun Dan itu mas umpama kami kan juga pemain karena cewek itu nah kalau pemain normalnya berapa jadi kan dua kita ambil siapa foto nah ibaratnya dari agak bisa song lah dari song saya mungkin selaku ketua paguyuban saya tuh harus tahu asal usul dari mana dan rumahnya mana keluarganya siapa saya harus tahu bahkan saya harus nomor HP orang tuanya bilang komunikasi kita tuh baik jadi nggak salah paham nantinya biar rasa tanggung jawab itu ada ya. Luar biasa tanggung jawab seorang ketua belum
dia untuk melampaui semua apa aral dan rintangan yang ada di paguyuban. Paguyuban pun berdiri tidak semudah yang apa kita bayangkan. Tidak berdiri langsung besar, tenar, dikenal orang, tidak seperti itu. Semua itu tidak lain dan tidak bukan karena perjuangan. Selain ketua yang kukuh dan yang sangat semangat, di balik itu ada anggota-anggota yang sangat berperan aktif di dalam Murong. Itulah gunanya paguyuban. Kita memanfaatkan satu paguyuban untuk satu wahana. Kalau kita membantu satu wahana, kita satu paguyuban untuk kejelekan, tidak lain dan tidak bukan hasilnya untuk kejelekan. Tapi di sini Turonggolaras membentuk satu paguyuban yang berpotensi positif. Jadi sing mau nih sing jenengane mabukan, saya kira gak gelem mabuk. Sing mau nih medon, saya kira gak gelem medon. Saya kira takon mas. Dalam permainan Turonggolaras itu nek umpamane tampil jam malam umpamane dingin-dingin empu wayahe udah artis-artis apa oleh ambil jenenge alkohol untuk aku TJ vodka mensen tiu oleh apa kan Ya alhamdulillah anggota Turonggolaras gak berani anti alkohol. Jadi sanksine nek ana anggota sing gunane miras itu sanksinya diapakne? Yang pertama sanksinya ya kalau misalnya kok ibaratnya anggota atau yang disebut penyebab atau yang harus besar atau langsung dikeluarkan. Yang kedua kita semua boleh cepat yang lain. Misalnya ambil sewu dikit, kalau mau dia main, kita lakukan terus anak itu di rumah minum. Itu tuh ada apa ya nggak tahu itu juga ada tabelnya tuh kayak serai karena batin tidak bisa mengendalikan Jadi mereka kalau memakai alkohol otomatis kontrol untuk permainannya dia di lost control. Jadi mereka satu paguyuban non alkohol. Terus yang kedua masalah biasanya yang diperebutkan kadang dalam satu paguyuban itu mereka yang di bawah itu rata-rata pengen banget untuk menjadi seorang pemimpin. Itu naik dengan sebagai ketua itu menanggapinya gimana? Naik contoh lah, aku walaupun dia barusan masuk, kok kayaknya jadi ketua kok enak ya, disanjung kalau mau disanjung, wah Mas Roket, kalau Mas Roket, ya opo yo, mesti orang itu iri dan meri dengki, itu naik ngatasinnya sampai gini. Tetap tidak menutup kemungkinan seorang pemimpin itu pasti jelek-jelekan ya ono, pasti sing ngapik-ngapik ya ono. Tetap lah itu nek dengan menyikapi itu gimana Mas sebagai seorang pemimpin? kalau saya bekerja sebenarnya tuh saya pemimpin itu sebenarnya tuh udah mau sekali kalau sebenarnya kita si anggota itu ini satu saya terus nama saya kenapa kemampuan dari atau saya seorang rakyat kecil seorang apa terus gampangnya bahwasannya fungsi umum itu masuk air begitu jadi oke kadang teman-teman dan kadang kan semua akan gede loh dan saya sebagai saya ikhlas hebat untuk mengatakan saya mau informasi saya ikhlas saya oke silahkan Ya, dulu luar biasanya dari beliau. Jadi beliau itu sebenarnya berharap untuk jabatannya dia itu untuk dicopot, diganti sama yang lebih muda-muda, yang lebih kreatif menurutnya. Tapi mau gimana lagi?
namanya kesepakatan semua anggota itu lebih mulia daripada segalanya. Walaupun dia berontak pengen aku udahlah ganti yang lain, tapi keinginan anggota beda sesuai dengan keinginan beliau. Jadi beliau pengen mundur, tapi anggotanya tetap dorong bahwa beliau itu lebih baik jadi ketua daripada jadi anggota. Otomatis itu yang menilai itu masyarakat banyak guys, bukan beliaunya sendiri. Kalau beliaunya sendiri ya mandangnya satu orang, kalau anggota lebih dari 50 orang keluarga. Ya namanya jadi ketua itu memang berat. Berat. Aku berat. Jadi segala sesuatu permasalahan mari kita ketua. Ada sekecil pun bahkan di masyarakat ini masyarakat misalnya si A anggota keluarga. Jadi kalau si A itu ada masalah di masyarakat, dia tuh masyarakat ketua Pak. Nah ini jadi saya katakan jelaskan ini masyarakat. Terus mau nanya sedikit mas, susunan kepengurusan yang ada di Tronggolaras itu siapa aja? Ya, pengen kepo mas, kepo. Ya, yang pertama ini saya satu bulan Sepo, Mbak Lebih, Mbak Dio, Mbak terus Makulina. Nah itu bukan kali kecil mas. Dia kali itu dia kan ikut kita Tronggolaras. Wah luar biasa dari kami kita berbondong-bondong ke sini ikut gabung panggilan Ya Tronggolaras. memang banyak dari penjual, dari itu penjual cok, dari Palembang itu banyak merapat ke Tronggolaras. Nah itu tanpa kesalahan dari itu yang tadi saya katakan, silakan mau siapa aja mau di anggota Tronggolaras silakan. Tidak biarlah. Itulah bayaran. Pilih. Saya kalau beliau. Pokoknya saya sekarang beriak bom suara kuning Gusti Allah bom sampai ini terono sampai wes ngeki jenenge anak yatim. Alhamdulillah Tahu sekali. setiap tahun sekali. Iya, tahu sekali. Ini masalah usaha dulu. Nanti kalau pengurusan saya akan lagi ya mas ya. Oh iya boleh. Nanti kalau ada. Oke. Untuk berikutnya kita lanjut dengan pengurusan. Terus saya mau yang saya sedikit tanyakan. Kalau dalam waktu puasa seperti ini, walaupun tidak ada corona, itu kegiatan positifnya dari Pak Bimpan apa ada kadang kumpul-kumpul buka bersama atau gimana? Ya sementara ini belum ada yang sejak pertama menyambutnya puasa. Anak TR ini satu ingin memperlihatkan dan menyambut kegiatannya hari puasa. Satu pasang lampu, segala semua. Oh yang kedua Itu sekian dari saya Mas Roket. Saya juga berterima kasih kepada jenengan bahwasanya pada dalil di sini man soma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira min dzambi. Lah sing sapa wonge gelem poso ning bulan Ramadan mongko bakal diganjar swarga ning Gusti Allah. Lah nek awake dhewe gelem poso, alhamdulillah aku Mas Roket, sedulur seni Mas Misbah dan pada sebagainya kita sudah melakukan ibadah puasa. Semoga dengan ibadah puasa di tahun 2020 dengan adanya corona ini, semoga kita cepat diberikan kesembuhan untuk corona, khususnya di Gale, umumnya untuk Indonesia sendiri. Sedulur seni, marilah kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang terjadi di Indonesia ini, apa yang terjadi di Paguyuban Tronggolaras, semoga diangkat oleh Allah. Amin. Ridhoillah wa bi syafaat Rasulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin.
kasih buat sedulur seni yang ada di Kendal, entah itu BNTW atau itu Ngesti Wargo Budoyo ataupun itu Wahyu Putro Budoyo, dan yang tidak saya sebutkan satu persatu, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.